kali ini saya Marika Putri Suherlan. Saya Muhammad Aditya Farhan. Kali ini kami tengah berada di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 di kantor Unip Logam. Nah, kali ini kami bersama dua narasumber spesial kita. Yang pertama ada saya Sinta Bakti, staf sektor representasi. Dan saya Agus Sucianto, saya Pramugaya Adi Muda. Nah, pada kesempatan kali ini kita hendak bertanya-tanya dan mengulas lumayan cukup dalam mengenai wisata religi Hindu yang ada di Yogyakarta. Nah, mungkin langsung aja ya Fatul, mungkin teman-teman juga udah pada kepo mau bahas apa aja nih kita. Mungkin yang pertama boleh diceritakan bagaimana sejarahnya Candi Prambanan itu ditemukan dan kemudian akhirnya dipergunakan menjadi wisata religi di Yogyakarta dan juga pada akhirnya sekarang menjadi destinasi yang lumayan ikonik di Yogyakarta. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Prambanan, kan kita harus bicara tentang data yang ditulis di masa Hindia Belanda, masa Inggris ya. Jadi catatan pertama sama di masa VOC itu pertama kali muncul penjelasan tentang pembukaan di Bukit Prambanan. Itu C. Awam, dia seorang pegawai VOC yang waktu itu dia ditugaskan untuk meninjau katakan. Ya lewat kemudian dia melaporkan, kemudian disusul dengan beberapa laporan Cornelius. Si Cornelius juga dari Belanda ya. Tapi yang lebih detail sebenarnya adalah catatannya Raffles. Tapi Raffles ini juga cuma nyuruh staffnya aja sebenarnya. Jadi ada namanya Colin Mackenzie itu yang ditugaskan untuk mendeskripsi bagaimana kaca, kemudian bagaimana candinya itu adalah Mackenzie. Jadi dia menulis 800 of Journey the Temple of Prambanan yang terbit tahun 1800 melaporkan kunjungannya saat 1812 ya, dia melakukan deskripsi bagaimana dia bercerita dia minat di mana, kemudian dia diantar oleh beberapa putra untuk melapaki beberapa tahun itu ya, karena waktu itu dia candinya kan sudah sebagian runtuh gitu. Bagian itu menceritakan itu dia itu beberapa selain peruntuhan tadi bilang 40 oleh putra yang menceritakan ini Pak, di sini ada arca. Oh ini ada waktu itu dia dikenalkan dengan arca Loro Jonggrang yang sekarang kita sebut sebagai Loro Jonggrang. Catatannya Mackenzie menyebut tentang ini dia di Indonesia kan candi arca gadis ramping gitu. Tapi waktu itu Mackenzie agak aneh ya karena dia yang sudah biasa waktu itu survei di India di Nepal peninggalan Hindu, tapi dia belum mengenali itu adalah Durga. Jadi waktu itu dia menyebut arca ini batunya berwarna kekuningan, banyak rupa, banyak bunga yang menunjukkan bahwasanya arca itu juga masuk ke puja. Nah setelah Colin Mackenzie kemudian terbitnya bukunya Raffles. Nah setelah Raffles kemudian nanti ada beberapa tulisan juga dari orang Belanda seperti pendeta J.F.C. Bunun, kemudian Iserman, kemudian petualang Inggris Barrington de Almeida itu mereka juga menceritakan gitu. Jadi tiap kali mereka ke Prambanan mereka cerita gitu tentang bagaimana masyarakat itu masyarakat abad 19 ya, karena mereka kunjungannya abad 19 itu mereka menceritakan gitu akhirnya beberapa yang masih dipuja waktu itu ada Loro Jonggrang atau Durga, kemudian Agastya itu malah unik. Kalau Agastya itu yang ceritain adalah De Almeida. De Almeida ini ceritanya malah masyarakat itu menganggap Agastya ini adalah Kiai Budur, intinya dia Budur. Jadi malah dia dianggap adalah orang yang menyebarkan agama Islam. Jadi agak kontradiktif. Masyarakat memuja karena di situ ada alasan kenapa kalau disebut puja itu indikatornya apa? Arcanya itu dibalur dengan namanya ramuan boreh-boreh. Jadi ramuan boreh-boreh itu menunjukkan arcanya dari batu hitam itu awalnya batu kali ya, batu andesit itu jadi warna kekuningan karena dibalur sama masyarakat itu. Kemudian kalau yang satunya lagi Agastya itu Iserman nyebutnya malah unik dewa untuk yang mempermudah kecu mas. Jadi orang-orang yang memuja itu justru kaum ini para bandit-bandit itu yang memuja Agastya itu ya kecu lah itu ya. Itu jadi ada perbedaan pemaknaan kan, karena orang-orang abad 19 ini kan mereka datang menghuni wilayah kawasan itu, secara teori mereka tidak tahu kan candinya itu dulu untuk apa. Jadi mereka orang baru yang
bukan lagi masyarakat yang membantu candinya. Itu yang sering kali kami hadapi ketika membaca ulang beberapa sumber abad 19 itu, mereka ada orang-orang yang tinggal di sekitar candi abad 19 dan dijumpai oleh para peneliti Belanda itu adalah orang-orang yang tidak tahu menau tentang candinya di abad 9-10. Jadi mereka masyarakat baru. Jadi ketika mereka datang dan menempati itu, mereka menemukan arca runtuhan candi. Nah, itu mereka biasanya memberikan anak baru, nama baru. Sama nanti dengan Wali Jonggrang itu abad sampai abad 20 itu dipuja sebagai dari kesuburan. Jadi beberapa orang yang tidak punya anak itu datang untuk memuja Wali Jonggrang dan berharap punya anak setelah memuja. Itu berlaku juga masyarakat Jawa Petani, kemudian juga orang-orang Tionghoa, orang-orang Indo-Belanda itu juga sebagian melakukan sama. Jadi julukannya itu kalau masalah Bunda Maria dari Prambanan. Itu ada hari Jumat ya, ada catatannya siapa namanya? Skelka Mahfud di Monumental Observer itu juga ada contoh. Jadi ternyata sudah laku beda. Makanya tadi ini ada pergeseran makna gitu. Nanti baru nanti setelah kemerdekaan ya Mas, setelah kemerdekaan itu nanti mungkin orang hidup mulai tertarik untuk memanfaatkan lagi. Tapi jauh sebelum itu dia sudah mengalami pergeseran makna. Tidak lagi digunakan orang hidup, tapi bisa jadi orang-orang yang dalam tanda kutip kerja tradisional. Jadi mereka tidak religinya mungkin ya apa ya Islam nanti Islam abangan lah ya. Jadi mereka memuja arca itu bukan memuja arca dalam konteks dewa Hindunya, tapi arcanya artinya dan namanya baru. Ya. Hampir seperti itu. Oh iya. Ya. Arca dengan unsur-unsur kejauhan gitu ya. Ya, mereka memerintah dengan maknanya itu nenek moyang mereka punya makna seperti itu. Nah kemudian nanti setelah pembubaran, setelah proses penemuan itu pencatatan ada pembubaran, nah itu baru mulai muncul pemaknaan. Oh ini sebenarnya candi Hindu kan ada penelitiannya ya candi Hindu. Nah setelahnya ini candi Hindu ya, ada upaya untuk mengembalikan sebagai tempat pemujaan Hindu. Jadi timelinenya begitu loh. Gitu. Jadi habis bangun Hindu, kemudian bergeser, nanti mau kembalikan ke Hindu lagi. Nah sampai sekarang akhirnya dengan kebijakan baru memang dia dikembalikan bisa digunakan untuk pemujaan. Kalau terjadwal prasasti itu kan percandaian Prambanan itu kan ditinggalkan dengan adanya Kaligaga 16 kemudian pindah eranya ke Jawa Timur yang memang tidak ada catatan yang menyampaikan bahwa di Prambanan itu semua orang habis, itu tidak ada catatan. Tapi paling tidak kan masih ada sedikit penduduk yang selamat dari letusan Merapi dan tektonik. Nah, cuman pemerintahannya itu pindah ke Jawa. Nah sementara yang di sini itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Sinta tadi itu kan ditinggalkan, dan para penghuni percandian pusat, karena itu pusat kerajaan ya, itu kemudian meninggalkan juga timeline tadi. Mungkin seperti itu tambahnya. Nah, kiranya kan tadi cukup menarik nih, ternyata dari masyarakat zaman dahulu itu mereka ternyata memuja beberapa arca untuk dengan harapan kayak setelah ini mereka akan dapat ini dan segala macamnya. Mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman bagian-bagian mana aja, bagian-bagian candi mana aja yang kiranya itu dijadikan sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Kalau yang kita besar data ya, berarti itu ya kolomnya sekarang menjadi lokasinya kalau itu, kemudian kolomnya Agastya dan kolomnya Ganesha. Jadi masih di Candi Siwa ya. Candi Siwa itu kan ditemukan posisi puncaknya tidak seperti sekarang kan dia untuk jadi sekarang gitu. Nah masyarakat biasanya cara Belanda itu ngasih pintu dari bambu untuk tutup dan melindungi arca itu dari orang luar. Cuman itu kan konteksnya waktu itu pada waktu itu ya, jadi dia posisi itu kan masyarakat belum tahu bentuk aslinya seperti apa, terus mereka juga belum kepo sajanya candi itu bentuk ini bagaimana pemuganya belum, itu
itu baru nanti abad 20. Jadi orang-orang Belanda itu ada stepnya juga. Jadi mereka mencatat abad 19 itu aktif semua. Wah di sini masuk ke Prambanan rinciannya. Tapi baru di abad 20 mulai keinginan keponya itu muncul. Jadi bentuknya seperti apa? Ini kalau nasionalis seperti apa bentuknya? Itu Setelah terbangun itu kan kemudian setelah melalui pengkajian oleh sekian ahli dan pada masa kini tahun 1952 mulainya ya. Iya. Nah itu kemudian tampak talibannya seperti apa, sehingga kompleks Prambanan itu kan kompleks Hindu yang lengkap, ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma. Nah masing-masing mempunyai pembacaan sendiri. Kalau yang di Siwa itu ada Siwa Mahadewa, ada Ganesha, ada Agastya, ada Durga. Nah semuanya dipuja kepada ini karena semua itu anggota pantheon Hindu, perdewaan, pengarcaan di agama. Nah kemudian di depannya itu ada candi kendaraannya, ada candi wahana. Nah, semuanya juga dipuja juga gitu. Bahkan ketika kita rutin monitoring di sana itu juga di masing-masing itu terkadang masih ditemukan juga perdukaan, ada, cuman kan ditertibkan juga ya. Berarti Ya ini ya kalau untuk peribadatan juga ada aturan-aturan. ada, Iya, pasti iya, ada, ada. dan itu sangat ketat. Ya, karena posisi Prambanan itu kan sebagai World Heritage Ya. yang terus dimonitoring secara dipantau secara ketat oleh UNESCO. Ya. Mungkin tadi kan terkait dengan agama itu sangat erat ya. Mungkin kalau misalnya ada wisatawan yang di sana itu kira-kira cerita-cerita apa yang paling legenda lah yang bisa diceritakan oleh teman wisata sana juga. Juga. Kemudian tugas kami itu mencoba meluruskan Roro Jonggrang itu cerita apa dan bagaimana, dan kemudian secara keilmuan seperti apa. Nah itu tapi pelan-pelan, tapi ketika ketika ketemu dengan wisatawan terutama lokal ya, kemudian aku bertanya, Pak, candinya arcanya Roro Jonggrang itu ada di mana? Masuklah kita untuk mencoba meluruskan cerita sesuai dengan kajian arkeologis kan ini. Legenda membangun Semarang, cerita Semalam ya. Iya. Mitos itu ya. Iya itu. Jadi ya itu tadi saya ulangi tadi yang pertama, jadi karena yang memberi makan wisata tersebut ada itu melihat bangunan contoh, melihat arcanya, mereka membuat cerita itu sesuatu yang sering kami jumpai dalam teks itu adalah sesuatu yang wajar untuk masyarakat Jawa selalu, Jawa kemudian Jawa Tengah dan Jawa Baru itu mereka secara tadi menggunakan hal seperti itu, jadi memberikan makna baru karena mereka tidak tahu ceritanya. Jadi itu yang terjadi. Padahal dalam beberapa kali kita memberikan istilahnya seperti jalan masker, jadi menyampaikan secara perlahan. Jadi kita mencoba masif melalui media sosial, media kita kami berusaha untuk juga memberikan kemudian prosesnya jadi tidak mungkin mudah-mudah salah. Jadi prosesnya panjang, apalagi bangunannya banyak. Jadi nggak mungkin. kalau secara historis sendiri kan percandingan Prambanan, kemudian Lubuk, kemudian Sewu, Pelaosan, kemudian tambah Borobudur, pokoknya Magelang dan Sleman, Padang itu ya, itu kan paling tidak dibangun minimal itu 100 tahun. Prambanan sendiri sudah 100 tahun. Kalau pencatatannya itu kan 850 sampai 950. Jadi dalam 1 tahun, dan itu diperkirakan ada di 3 atau 4 raja di satu dinasti. Nah, jadi kan hal disebut dengan sama. Kenapa disebut dengan Candi Sewu? 1000 candi. Itu karena jumlahnya sekongkak Jawa yang pakai hitung, memudahkan menghitung. Kan mereka tidak tahu di Prambanan ada 215, kemudian di Sewu ada 249, kemudian di Lumbung sendiri ada 17.
digubah ada satu, Klausan itu 200 sekian. Nah, jadi kan jumlahnya itu sangat banyak. Makanya orang Jawa menyebutnya dengan memudahkan dengan cara menyebut sewu. Itu dari jumlah. Nah, jumlah sekian itu kan tidak mungkin dibangun dalam satu waktu malam, tidak mungkin. Apalagi satu malam, terus kemudian ada satu candi yang tidak terbangun hanya untuk menggagalkan cinta kan itu. Dikutuklah orang yang dikutuklah si Roro Jonggrang yang menggagalkan ini menjadi batu. Nah, orang kemudian mencari Roro Jonggrang itu yang mana toh? Misalnya kita kemudian mengajak si petanya ini ke biasanya kita kemudian menjelaskannya mulai dari dulu. Terus kok bisa antara Candi Prambanan dan Candi Sewu itu kan berbeda sebenarnya. Iya. Udah ada mana? Jadi karena cinta. Oh, Karena cinta lagi. bahasa besarnya itu karena cinta. sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang ya, kalau dikatakan mainstream, anti mainstream bisa lah. Tapi kalau ditanya mengapa itu dua agama, dua sifat agama yang berbeda? ya, Itu karena cinta seorang suami kepada istrinya. Itu yang disebut konsep Mas. Sama juga, iya, itu wujud cinta juga. Karena si istri itu kan beragama Buddha. Oh. Dia mempersembahkan. Saya kan apa? Mungkin Mbak Sita punya pendapat yang lain itu. Ya, kalau kita based on data aja Ya. sebenarnya sama sih, cuman apa namanya, kalau itu kan teorinya Kasparis, jadi itu ambil epigraf ya Mas. Namanya Kasparis memang menyatakan ada perkawinan antara Picasso dengan kelompok keluarganya. Nah, itu beda dinasti ya malahan ya kalau Kasparis. Tapi kalau saya pakai teorinya Tambah lagi beda dinasti, padahal itu sebenarnya satu dinasti. Jadi masalah satu dinasti atau dua dinasti, Ya. ini orang asing dan orang Indonesia. Ahli asing dan ahli Indonesia. Ya. Antara Kasparis dan masyarakat. Ya. Aku bacakan satu dinasti. Satu cuma beda dinasti. agama. Hanya cuman beda agama. Di prasasti Sangkara yang disebut prasastinya Adam Malik itu disebut tentang sakitnya ayahnya Panangkaran ya, ayahnya Panangkaran itu sakit, kemudian Sangat. bilang ke putranya untuk jangan ikut saya, gitu ya Mas, jangan Ya. gantilah agama gitu. Atau kebalikannya ya, saya agak lupa, pokoknya ini anaknya awalnya itu Hindu ke Buddha gitu loh. Nah itu Ya, secara fisik itu Buddha itu datang lebih kemudian daripada Hindu. Oh, Gitu. kalau secara agama ya, Ya, secara Buddha fisik itu dan termasuk kita jelaskan. reformasinya Hindu lah kalau Ya. secara agama ya, karena mungkin Hindu itu dalam beberapa hal sudah tahun abad-abad itu Buddha ya itu lebih modern. semakin tidak sesuai alurnya gitu, akhirnya muncullah Buddha sebagai salah satu awataran Wisnu ya. Jadi dia mengembalikan ajaran itu sesuai dengan matapnya gitu loh. Itu versi Mencoba secara agama. melakukan reformasi. Reformasi. Bahasanya modern seperti itu. Itu kemudian versinya Pak Pur Bacarakan dan Bukhari itu satu dinasti, cuma beda agama, karena sekarang temuannya menunjukkan ada dua agama itu. Tapi kalau Kasparis dua dinasti Sanjaya sama Jayadrata. Itu yang juga ingin kita luruskan juga Ya. orang kembali di masyarakat seperti itu. Dan masyarakat apa namanya dinasti Sanjaya itu yang mana? Dinasti Sailendra itu yang mana? Nah, itu kemudian kita menjelaskan. Masalah kemudian yang sudah diberikan penjelasan itu percaya atau tidak, monggo. Iya. Itu keyakinan masing-masing. Karena sejarah akil itu selalu aktual. Jadi nanti tiba-tiba ada prasasti baru yang mungkin menceritakan detail ya. Update tebel, bukan update tebel. Ada kemungkinan untuk dideskripsi, dirubah karena Iya. itu lebih baik. Ternyata ada temuan doa prasasti baru yang nyeritain ceritanya ternyata kayak gini gitu. Ya ganti otomatis gitu. Jadi tidak mungkin kita itu hanya based on satu buku lama, itu nggak mungkin. Pasti nanti ada teori baru. Ada sumber lain. Ada bisa juga prasasti tadi dibaca ulang, jadi ini seperti ini bisa itu. Jadi memang Jadi satu prasasti pun itu kemarin dibaca oleh saya. Saya itu angkatan 1950-an lah ya. Nah,
Kemudian di masa kemudian setelah saya meninggal atau saya sudah sangat tua, ada seorang ahli muda Sinta gitu ya, membaca prasasti tersebut dan sudah mentranslitnya sama, transkripnya juga sama, tapi ketika menerjemahkan, menginterpretasikan itu ada inner dan outernya. Oke ya, nah data di situ yang kemudian inner dan outernya itu yang kemudian bisa disampaikan pada masyarakat bahwa ternyata yang dibaca oleh saya itu berbeda. Lebih ke pemaknaannya ya berarti. Iya. Ya. Jadi guru kita itu dia tidak statis, dia selalu akan berubah. Baik. Nah, kiranya kalau di Candi Prambanan ini sendiri itu mungkin event keagamaan apa aja yang mungkin sekarang masih terselenggara dan masih dilestarikan hingga sekarang? Kita tidak bisa berbicara seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sinta ya. Tanya banyak bersama. Itu kita tidak bisa menyampaikan bahwa dahulu itu ada upacara apa. Pada masa sekarang itu ada upacara apa. Seorang senior kami itu menyampaikan bahwa Hindu pada masa pemerintahan Pananggaran sama Dawadari pada masa Sudikati Satyendra itu berbeda dengan Hindu pada masa sekarang. Buddha pada masa dahulu itu juga Buddha yang berbeda dengan masa sekarang. Karena apa? Kedua agama tersebut mengalami perubahan sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini yang terjadi di Prambanan. Kalau pada masa sekarang kita bisa mungkin Mbak Sinta nanti akan menjelaskan tentang catatan tentang upacara-upacara tadi. Tetapi kalau pada masa sekarang ini masih ada kalimat, kemudian perang atau agung yang itu masih. Dan ditambah lagi dengan SKB 4 Menteri tadi tahun 2022 itu aktivitas harian mereka juga aktivitas harian penganut Hindu itu juga kita lakukan juga dan kita persilahkan. Jadi selalu ada dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga. Jadi tidak hanya orang lokal, orang Bali, orang seluruh Indonesia, seluruh dunia dipersilakan dengan perizinan yang ada prosedurnya perizinan ke Direktorat Jenderal Perdagangan. Kalau sekarang ke Kementerian Perdagangan. Jadi kami hanya menerima pengintas saja saja. Nanti kami yang akan izinnya berada di Jakarta. Kalau wisatawan ke Prambanan itu ada juga yang untuk wisata, ada juga yang untuk ibadah gitu, ibadah gitu ya. Bercampur. Ya. Tapi kalau misalnya yang mau ibadah itu berarti memang kayak punya akses khusus dan nggak perlu kayak wisatawan atau yang masuk dan sebagainya atau Kalau tiketnya tetap ya. Kita pengelolanya kan sudah capek. Kalau tentang pertiketan, apakah kemudian ada harga khusus atau free tiket atau kemudian tetap harus membayar untuk tiket? Kami tidak bisa menjawab. Oh ya, karena itu hegemoninya itu tanah. Tapi kalau penglihatan kami itu mereka sudah ada di tempat, kemudian mereka berada di halaman satu di depan candi, kemudian mereka membakar pertumpahan atau apa, tetapi ada tempat khususnya. Nah, kemudian di sisi lain wisatawan apa namanya penikmat candi yang bukan penganut agama itu tetap ya aktivitas biasa dan kita saling menghormati lah. kalau ke Prambanan sendiri itu kira-kira waktu berkunjung terbaiknya itu pada waktu tanggal mungkin Kalau bagi misi fotografi itu pagi atau sore? Sama ini wisatawan biasa, jalanan dengan anak yang pagi atau sore ya. Yang terbaik itu kalau dari misi fotografi itu pagi
kita mendapatkan sinar dari timur atau sore kita mendapatkan sinar dari barat. Contohnya atau sunset. Cuman kalau sunset itu tidak terlalu cantik karena cantiknya sendiri kan yang menghadap ke timur. Jadi kalau mau dikatakan yang terbaik itu bukan tengah hari. Jadi itu jam bulannya itu dari pagi kan? Kawan ya. biasanya atau atraksi gitu loh. Kalau pagi masih free. Kalau Anak-anak kampung ini atraksi anak kampus ini, Nah, kita tanggalan tanggalan aja orang lokal tapi itu boleh kita rasakan. Nanti kalau sudah jam 8 sama seperti jam kerja, cuma kalau jam kunjungnya itu berakhir jam 5 jam 5 sore. Jam 5 sore sudah disisir, semua pengunjung sudah disisir. ini mereka paling akal ya di pasar itu. Ya, Itu paling apa? nah di pasar itu sampai setengah 7 masih ada keluar ke jalan. Kalau Tapi sudah di pasar loh ya. Jadi tadi di situ kan disediakan semua dari mulai pintu masuk, kemudian lokasi tadi, kemudian keluarnya diarahkan ke Buat lorong-lorong itu Ya. itu panjang kayak Ya. gitu. Kayak spot-spot UMKM ya, di bagian terakhir. Nah, kemudian mungkin bagaimana mengenai aksesibilitas untuk menuju Candi Prambanan itu kayak mungkin kalau dilihat di dekat Candi Prambanan itu ada stasiun KRL, terus kemudian juga ada halte bus. Nah, mungkin kiranya kalau ke Candi Prambanan itu bagusnya naik moda transportasi apa sih? Karena kan mengingat kadang juga di daerah sini lumayan macet juga kan. ya, kalau yang tidak bawa kendaraan bisa memilih di antara dua itu, ada trans itu, pakai Transjakarta atau pakai KRL ya, itu bagi kawasan bisa. Cuma yang mereka nantinya biasanya pakai Gojek, dan itu bisa. Atau kalau yang di halte trans itu bisa dengan Iya, jadi terus jadinya ya ekstrim gitu masih makan transaksi. Kalau turis asing itu sukanya jalan kaki, kalau yang ada apa tidak terdekat itu orang kita. Karena aku udah tinggal bebas terus dengan itu. sebenarnya sama saja ya. Kalau naik kereta api, KRL atau naik Transjakarta itu sengaja jalannya juga hampir sama. Kemudian yang jadi sedikit masalah itu kurang ramah trotoarnya. Yang dari arah timur itu kurang ramah trotoarnya. Yang dari KRL itu kurang ramah. Ya, itu agak relatif kurang kurang safe buat jalan kaki. Cuman kalau yang dari Trans Jogja itu sudah relatif aman. Sepanjang kurang itu mau tertib. Nyebrang juga masih beratos, itu kemudian menunggu lampu merah, tidak sembarangan nyebrang. Ya kalau dari sisi bagaimana kita memberikan pembelajaran ketertiban pada masyarakat itu ya lebih baik daripada. Dan juga Trans Jogja itu kan berakhir kalau tidak salah sampai sini satu pulau. Ya, Ramadan sudah kita masih gimana? Kalau untuk mungkin wisatawan atau pengunjung yang tidak bisa apakah karena ya zona 2 baru ada zona 2. Jadi maksudnya zona 2 itu halaman sebelum pagar terakhir. oh iya belum masuk yang Halaman satu dia pas sandinya. Sepenglihatan kami belum belum. Jadi memang belum. Jadi sampai halaman 1 itu baru ada undang-undang saja. Ya. Kita belum ada. Itu tetap akan menjadi program karena
kebetulan kan kantor BPKN sudah mencanangkan zona integritas wilayah juga seperti nah itu kan kemudian kita semakin menguatkan upaya untuk pelayanan publik. Nah, ini nanti program kita seperti itu kita akan kita lihat. Nah, kira-kira melihat dan di kampanye ini juga lumayan banyak ya Pak Bu mengenai wisatawan mancanegara. Nah mungkin apakah di daerah-daerah dekat di Prambanan itu mungkin juga apakah ada money changernya juga? Ada mana saja itu tetap ada mana saja ABM dan lain sebagainya itu ada. Prambanan itu sebenarnya sangat lengkap. Oh Ya, yang tidak ada mungkin hiburan-hiburan yang sangat negatif. Ada juga di sini mulai negatif sampai positif ada dua. Satu dua lah yang bisa ada dan kita harus ke kota. Akses dari kota juga sangat-sangat dekat ya. Ke batas kota dan batas kota di Pol itu cuma 15 kilo, kemudian jaraknya sangat dekat. Kemudian Prambanan dari kota Jogja sendiri, kalau orang asing punya dulu ke sini sudah ada fasilitas Trans Jogja, kemudian kendaraan kembali itu sangat-sangat Kita Prambanan juga dia juga banyak homestay atau hotel sangat banyak mau hotel melanti atau yang paling besar di sini hotel bintang 4 ada, tapi di atas tidak. Pokoknya di kawasan Prambanan itu ada mulai dari hotel melanti sampai hotel bintang 4. jadi udah lumayan cukup lengkap ya. Iya. Mungkin kebutuhan tempatnya secara standar itu kebutuhan itu artinya kebutuhan dari para wisatawan kita mengharuskan daerah juga mau nggak mau mengikuti perkembangan dan akses wisatawan sangat cukup banyak ya. Destinasi yang lain juga semakin beragam selain dari Prambanan juga tergantung otomatis memang harus akses itu untuk dapat dari perkembangannya itu semakin Dan ditambah lagi kita tidak mengampuni kantor kami, tidak mengampuni program pemerintah untuk kemajuan desa kebudayaan. Jadi wisatawan asing atau wisatawan yang berasal dari daerah lain itu kemudian tidak hanya disuguhi candi Prambanan, tetapi juga disuguhi juga atraksi budaya lokal. Mereka juga bisa stay di desa-desa wisata dan pertanian itu dengan suasana desa dan fasilitas yang tidak kalah dengan di sini kan kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk mengajak orang wisata kalau di Borobudur ada dalam kompetisi sama. Ya di sini juga bukan di sini bukan desa gitu ya. Sangat menarik ya kita Prambanan ini nggak perlu ragu-ragu lagi lah ya. Nah, mungkin ini kira-kira apa aja sih tips-tips yang perlu wisatawan patuhi untuk tetap menjaga nilai-nilai mulai dari nilai keagamaan juga yang ada di Candi Prambanan. karena posisinya bisa digunakan sebagai fasilitas yang ya. Iya, mungkin kayak di sana kan kayak nggak boleh sama negara rokok gitu, itu dijelaskan semua ya. Kalau itu pasti dari petugas warna, kalau itu juga tidak selalu. Di patroli rutin itu
Ya, patroli rutin dari kami dari Bendika Wilayah Dulu serta patroli rutin dari para pemandu atau edukator dari PT Taman Wisata itu rutin. Untuk ada taman sendiri itu masih boleh dinaiki ya? Masih boleh, masih free. Ya, Yang jadi kedua hanya ada pengaturan. diatur jumlah pengunjung, kemudian waktu berkunjung. Jadi kalau pas kelihatan saya biasanya oleh ya dari itu bisa di taman kan ada yang sampai itu biasanya mana kan yang kita jadi dia nanti berangkat itu yang dan sama sekali tempat duduknya Ya, dari kabar itu berbeda dengan prosedur itu dari hasil kajian, kemudian hasil kajian itu dibutuhkan dengan peletatannya mah kita kemudian tidak bisa berurusan. Ya mungkin itu misalkan Iya, misalkan untuk tetap melindungi cara budaya juga. Itulah. Baik, perbincangan yang cukup menarik ya Pak Ton. Nah, kiranya sebagai pertanyaan penutup nih Bapak Ibu, apa sih harapan Bapak Ibu untuk pengembangan candi Prambanan itu ke depannya, baik dari segi wisata religi ataupun pengembangannya sebagai cagar budaya? Jadi gini, kalau kami dari sisi perlindungan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya ini, kami tetap akan berusaha mengangkat nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kemudian mengajak peran serta masyarakat untuk tetap mempertahankan atau bahkan mengembangkan nilai tersebut sehingga nanti akan lebih menguatkan nilai cagar budayanya Candi Prambanan. Nah, di sini kan upaya tersebut tidak mudah dan kemudian juga tidak bisa tadi disampaikan agar dibantu dalam waktu 1 malam bisa ya, bagaimana kita mengupayakan itu pelan tapi tetap ada hasilnya. kalau itu nggak boleh ya kami pikir ya jadi konteksnya kalau kami bagaimana caranya agar dia tetap lestari jadi jelas seperti itu biar bisa menikmati konteks yang tentunya sesuai dengan nilai budaya. Jadi jangan sampai kita menghindari hal-hal yang pernah terjadi di abad-abad sebelumnya ketika Prambanan itu lain-lain itu akan beda nantinya. Jadi kami berharap kami bisa tetap melestarikan nilai tadi hingga sampai sampai generasi penerus lah, juga akan memahami dalam satu konteks. beda juga itu. Itu kan bukan hukum ya. Iya. Dinamakan dengan buat dari bisnis itu kemudian harus dimaknai dengan kedudukan hukum. Sama juga kedudukan budaya tingkat nasional. Jadi kan belum menjadi bagian dari bisnis itu harus menjadi cagar budaya tingkat nasional. Itu kedudukan hukumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintah untuk melakukan yang dengan pemerintah mengajak peran serta masyarakat untuk mempertahankan nilai. Perbincangan yang cukup menarik. Jadi di sini Marita dan Kota cukup banyak belajar hal baru yang ternyata begini ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengulas lebih banyak, mending langsung aja untuk berwisata ke Candi Prambanan. Nanti ada terjadinya yang akan menceritakan semua kisah-kisah menarik dan juga hal-hal yang ternyata sebenarnya terjadi dan bagaimana sejarahnya. Begitu. Saya Marita Putri Selan. Saya mau menjelaskan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.